Wah, lagi nyantai nih. Rokokan, guys. Nanti aku, guys. Bisa aku ngene, guys. Kan dirian ada. Saya Pak RT. Iya. Mumpung ada Kang Febri, kita salam dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya sedang ngobrol-ngobrol dengan Pak RT dan Rete. dengan Rete, tidak mau dipanggil Pak. Dengan Kan yo Pak Rete, panggil Pak RT. Oh iya, Pak Rete 90. Halo. Halo. Katanya. Katanya. Dan semoga kita di malam hari ini masih diberikan kesehatan Islam, Amin. Pak RT. Amin ya Dan rabbal diberikan alamin. kesehatan iman dan diberikan kesehatan sehatil badan. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Dan semoga Pak RT di malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melakukan ngobrol-ngobrol kayak tadi, alangkah baiknya kita sholawatan karena kita siarnya pakai sholawat. Oh iya jelas. Pasti kalau bertanya orang-orang, Mas Riki kok nggak sholawatan? Nah, kan nggak enak kan? Nggak enak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Monggo nek badhe rokokan gitu napa rokok. Iya nomor apa di sini? Cek pena cek. Cek pena rek ngomong. Lagi satu calir ya. Rin sekedap. Iqbal kok nggak kelihatan Adam ya hari ini ya? Adam. Nah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi ada di sini tadi. Oh ke sini. Iya. Dia itu Pak RT ingin belajar itu loh sholawat Nurid Dzati ini loh. Tapi waktunya itu loh saya colong-colongkan Mas. Karena kan jam 12 habis duhur saya itu mulai ngaji Pak RT. Terus habis itu jam 3 kita melakukan terima tamu. Terus ntar maghrib sama Abah terus selanjutnya. Tapi tetap dijaga karena bahwasanya ketika pertama kali mengamalkan sholawat Nurid Dzati itu biasanya badan itu pasti agak gimana gitu. Yang saya rasakan dulu ya. Oh iya, dulu kan Pak RT kan ceritanya kan dulu kan Gimana? dari orang luar menjadi masuk ke ranah pondok pesantren Pak RT. Dulu ceritanya gimana sih kok bisa Pak RT itu di pondok pesantren Nuswantoro ini? Kalau mau saya ceritakan itu banyak sekali episode-episodenya. Bahkan kalau saya ceritakan ini nanti bisa sampai besok belum selesai. Nah, tergantung jenengan mau cerita yang mana. Dari cerita nanti yang sudah jenengan tampilkan, kalau ada netizen yang mau cerita lagi, coba Pak RT ceritain yang dulu, yang gini nanti bisa. Dari masa datang awalnya seorang Gus Samsudin ke desa kita, terus dari awalnya beliau mendirikan sebuah Pondok majelis sampai sekarang menjadi pondok pesantren. Saya tahu semua ceritanya. Dari babatnya dulu seperti apa, saya tahu. Bahkan sampai ke dalam-dalamnya pertama kali seorang Gus Samsudin itu datang itu kehidupannya bagaimana, saya tahu semua. Seperti itu. Tergantung dengan mau mencerita yang mana. Semua ada step by stepnya. Atau cerita bagaimana sih saya kok bisa masuk ke pondok dan lain sebagainya. Bagaimana kok bisa di dulu tuh ada demo. Bagaimana dulu kok bisa disundul Gus Samsudin. Bagaimana kok dulu katanya Padepokan pernah mau dibakar. Seperti itu. Banyak sekali versi-versinya. Jadi ini ranah saya aja Pak RT. Ya monggo, jenengan mau cerita Jadi yang mana? dulu kan waktu saya mondok di pondok pesantren Nuswantoro itu kan sebelum ada kejadian demo itu. Demo dulu ada dua. Ada Ada dua, yang satu di Padepokan, bahkan sampai mau dibakar. Ada salah satu provokator yang mau bakar. Terus yang pertama itu ya di Padepokan ya. Terus yang kedua yang ada saya itu di pondok itu, pondok yang sudah besar ini. Jadi pondok Nuswantoro itu belum jadi pondok Nuswantoro. Jadi dulu apa itu membuat majelis itu juga pernah di demo. Pernah. Oh ya udah itu entar aja. Ini yang perlu saya tanyakan itu ranah saya ketika saya sudah di sini dan saya melihat asli gitu Pak RT. Jadi dulu kan saya ke sini itu waktu sebelum ada kejadian demo itu. Jadi waktu pertama kali pondok pesantren atau tempat ini diresmikan. Sebelum ada dulu di sini kan ada apa selawatan dulu di sini sama percaya. Tapi sebelum di demo sini itu belum pondok. Kan masih Padepokan. Oh iya sih, kan? masih Padepokan. Masih Padepokan. Habis di demo baru pindahlah nama menjadi Pondok pesantren. Nah, itu adalah berkah barokahnya ketika ada masalah ketika di demo. Dari menjadi Padepokan menjadilah pondok pesantren seperti itu. Jadi dulu waktu saya kesini kan waktu masih pondok pesantren sebelum kejadian demo dulu. Masih Padepokan. Iya masih. Waktu sampean dulu. Iya masih Padepokan kemarin. Ya. Jadi udah antara 2 tahunan lah. Iya, saya ingat. Lebih lah. Nah, waktu itu lebih. Lah waktu itu kan Pak Rete itu kan belum di ranah pondok pesantren. Jadi dulu kan masih di luar ya, kerja di luar. Pokoknya ngurusi di luar. Pokoknya nggak pernah di dalam. Ya, pokoknya nggak ada di dalam Padepokan atau di pondok pesantren. Nah, itu ceritanya gimana Pak? Dari situ aja. Sebelum ada kejadian demo yang berarti kedua kalinya ya. Sebelum itu Pak RT, kok bisa panjenengan ke dalam ikut di pondok pesantren itu ceritanya gimana? Kok bisa tergerak hatinya atau bisa kan masuk bisa? ke dalam. Jadi itu adalah sebuah proses di mana saya menginjakan kaki terkhusus ke pondok Nuswantoro ini. Dari kejadian saya bersama Gus Samsudin sempat bersiteru, bahkan saya sempat melaporkan beliau ke kepolisian, bahkan sampai ke Polres juga. Dari situlah awalnya perselisihan saya terjadi secara
gimana ya, sampai ke ranah kepolisian lah. Parah ini. Akhirnya terbitlah yang saya harus mencabut gugatan atau laporan saya di kepolisian. Ketika saya mau mencabut laporan itu, saya harus menyidak dulu bagaimana sistem di dalam sini, bagaimana yang terutama sih tentang terkait pengobatan yang berada di dalam sini, metode-metodenya itu seperti apa, dan juga media-medianya itu seperti apa sih, kok sampai di luar sana itu seramai itu. Apakah ada kelapa bolong, apakah ada keris petir. Nah, akhirnya saya mensidak. Ketika saya mensidak, ternyata di sini terapinya ya media juga cuma pakai daun kelor dan juga kunir. Bagi saya, dan juga dibacakan asma-asma Allah kan seperti itu. Bagi saya ya wis lah. Bagi saya ya tidak masalah. Oh, ternyata di dalam itu seperti ini. Tetapi yang membuat acuan saya menegakkan diri di sini, terutama terkhusus untuk Gus Samsudin sendiri ya, bagaimana beliau itu mengajari para santri-santrinya jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah lakukan maksiat. Itu yang menjadi acuan saya. Terus kedua kalinya waktu saya berada di gua bersama Gus Samsudin, begitu jauhnya sumber mata air untuk berambil air wudu, ketika Gus Samsudin di sana itu katakanlah dakwah lah bersama para santri-santrinya, ketika mendengar suara adzan, beliau langsung bergegas memberitahu santri-santrinya untuk mencari air untuk berwudu. Itu jenengan juga ada kalau nggak salah itu. Itu yang membuat hati saya, walah, ternyata seorang Gus Samsudin itu kenyataannya seperti ini, walaupun di luar sana sangat heboh membicarakan beliau kan seperti itu. Tapi saya ini agak curiga dengan Pak Rete. Ya. Jadi curiga saya gini, kan apakah seorang muslim itu lumrah dimanapun tempat kita berada, kondisi pun apapun kita berada, meskipun itu parah gitu, itu kan masih diwajibkan untuk sholat. Nah, dengan maklumat panjenengan kita di gua dengan nggak ada air, kok masih melakukan sholat, berarti saya bukannya seuzon tuh. Berarti seolah-olah itu Pak Rete itu kayak nggak percaya. Kok nggak percaya gak gitu? Berarti kan kalau kita umat muslim kan wajib kan untuk sholat, Pak Rete. Berarti dimanapun kita berada, berarti harus wajib sholat. Berarti kalau maklumat panjenengan begitu, berarti menunjukkan bahwa Pak Rete itu statusnya sholat itu belum wajib. Soalnya saya gini Mas Ria, amit nyon sewu ya, penggiringan opini, penggiringan publik di masyarakat seorang Gus Samsudin itu berbalik 80 derajat loh terkait agamanya. Paham begini nah? Jadi paham. Jadi mereka itu menjudge seorang Gus Samsudin ketika sholat di video dan lain sebagainya itu hanya untuk berkedok loh. Makanya saya memastikan secara langsung lah, ketika di gua itu kan tidak ada kamera. Jadi mereka itu melihat seorang sosok Gus Samsudin itu ketika, mohon maaf ya ini ya, alim itu hanya di depan kamera. Seperti itu loh maksud saya itu. Dong Baratosan. Dong. Jadi image seorang Gus Samsudin di luar ini tidak sama dengan penilaian panjenengan gitu loh. Saya merasakan sendiri di luar pondok seperti itu. Kata orang-orang itu bilang, banyak yang bilang Gus Samsudin itu pansosan seperti itu. Tidak mengerti Gus Samsudin itu terkait agamanya itu sholatnya gimana, kan mereka kan nggak tahu. Sedangkan di desa Rajowinangun sini yang melangkahkan kaki di pondok kan hanya saya, kan seperti itu. Maksudku tadi itu gini Pak RT, saya itu tidak mau menyakiti hati seseorang ya, apalagi dengan audiens saya Pak RT. Jadi maksud saya tadi gini Pak RT, saya plong-plongan aja ya, plong-plongan loh. Jadi gini, kan sholat itu suatu kewajiban bagi umat Islam. Jadi ketika kita dengan kondisi apapun, sakit atau apa, itu diwajibkan untuk sholat. Dan dimanapun kita berada, maupun kita di gua, di laut, di sungai, itu kan apalagi di rumah harus wajib sholat. Apakah hal itu lumrah bagi orang muslim melakukan itu? Ketika nggak ada air tetap enggak sholat, kan itu kan wajib. Lumrah ya, wajib ya. tur lumrah. Kok tadi panjenengan bilang gini,
saya itu salut, padahal kondisi di gua nggak ada air itu. Kalau saya tuh kan nggak sebagai alasan, nggak ada alasan untuk melakukan sholat. Nah, saya tuh berpikir, loh berarti kalau Pak RT ngomong ini berarti Pak RT ini sholatnya bolong-bolong. Lebih itu memang tenan. Dan zaman harus ingat, ketika saya belum melangkahkan kaki di pondok, saya itu penggane mendem, nyanyi, ngono lho rek, ngobat barang ngono kuwi. Makanya yang harus dipertanyakan itu bukan terkait agamanya seorang Gus Samsudin, tetapi keimanan saya. Paham? Jadi saya itu merasa salut dengan Gus Samsudin, makanya saya ingin menyontoh Gus Samsudin terkait ibadahnya. Terkecuali seperti jenengan yang sering ke pondok, dalam arti ke pondok pesantren, sowan atau pondok di belah saya. Ngerti ini juga malam minggu ini ngedepe botol, ngedepe bir anggur, TM, kontol dan lain sebagainya. Ngono kuwi sing tak maksud. Dong pora di sana. Saya itu ketika melangkahkan di pondok itu, saya itu belum menjadi orang yang bener-bener gitu loh. Saya itu peminum juga gitu loh. Tapi alhamdulillah ketika saya melangkahkan kaki ke pondok Nuswantoro sini, belum pernah sampai detik ini saya kok ngombe sak gelas, saya wis nggak tahu ya. Alhamdulillah sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Nah itu yang saya maksud tadi. Aslinya dengan bahasa ini saya menggunakan bahasa yang sangat kasar. Iya, maksudnya yang harus dipertanyakan itu agama saya, keimanan saya. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun kehormatan ini. Menunggu itu, sing patut dipertanyakan tuh agama saya, keimanan saya. Nggih Pak RT. Ini bukan saya bermaksud untuk membongkar kehidupan panjenengan atau privasi panjenengan Pak RT ya. Ini kan di hadapan umum pasti ribuan orang. Tidak masalah. Biarkanlah pengalaman saya itu menjadi motivasi untuk mengedukasi panjenengan semua bahwasanya orang itu ada masanya, orang itu ada prosesnya. Ketika kita miskin, nggak selamanya kita miskin. Yang penting kita harus berusaha dan berdoa, kan seperti itu. Insya Allah. Cuma itu ada prosesnya. Nggak kok morong-morong, wah ujuk-ujuk Pak RT penggananya sarungan nggak tahu celana, nggak seperti itu. Nah, makanya saya kan pertanyakan dari awal, gimana sih awal masuknya Pak RT di pondok pesantren, kayak gitu Pak RT, biar intinya sidak lah, sidak. Tapi yang paling saya tidak suka dengan proses saya yang seperti itu. Nah sing ngomong lah RT karo Samsudin ini settingan tok, gendeng aku dari settingan nih. Itu kan ada delok neng kayak polsek di sini juga masih ada loh foto-foto saya di polsek itu. Tak duduknya ora guys. Wis gak usah pun privasi panjenengan aja. Lho ngono aku dari settingan ndas iku ya. Makanya ketika orang yang tidak suka kita menampilkan apapun itu ya tetap tidak suka. Ketika kita sejujur apapun ya tetap ora demen kan ngono iku. Ngono iku. Nah tadi Pak RT cerita tentang mengamalkan sholawat Nurdin Zati. Itu gimana ceritanya Pak RT kok bisa diijazahkan sholawat Nurdin Zati oleh beliau Gus Samsudin? Ya Gus Samsudin gini ya, ketika saya menjalan kaki dulu kan selang mungkin hampir 1 bulan, wah itu tekanan batin kepada saya itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa tidur karena hujatan dan makian. Dan jangan salah, dulu teman-teman saya itu yang sekarang itu mengcover seorang Gus Samsudin kan seperti itu. Saya diucap katanya saya dibayar begini Pak, masa Allah sama tidak bisa tidur. Akhirnya saya bilang ke istri saya, Mah, nyapa toh Mah, aku tuh pengen ngetut nih, pengen roh seorang Gus Samsudin kok cobaannya kok gedimen. Istri saya cuma bilang gini, ya manut hatimu, apapun sing sampean lakukan, selama sampean nggak menyesatkan orang, selama sampean nggak merugikan orang lain, selama sampean baik, tak dukung. Sampean nggak usah guguni omongane wong, susah senenge awak dhewe sing nanggo. Awak dhewe susah
mungkin wong-wong liya ini megon ngeploki. Itu yang menjadi saya tuh tetap bersikukuh bersama Gus Samsudin karena dukungan dan motivasi dari istri saya. Aslinya saya itu tidak mau mengobrol tentang ini, mau mengobrol tentang damai aja. Tapi berhubung kita berbicara soal Lah ini real ya, ini memang kenyataan seperti itu. Wah guys, ini seharusnya disepat dari ini loh, ada video. itu nopo-nopo. Alhamdulillah, menunggu perjalanan. Tapi apa yang sekarang rasakan Pak RT semenjak ikut bersama beliau atau di pondok pesantren Nuswantara? Yang saya rasakan dulu itu saya hanya bergelumut dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang hanya ngomong nih kejelekan nih orang lain, ngomong nih kono gini, terus hanya berbuat maksiat. Tapi alhamdulillah sekarang saya berkumpul dengan orang-orang baik. Nengge arti ini nangge jujur guys, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti saya menginjakkan kaki di pondok Nuswantara dan bergerumul sama santri-santri dan para ustadz-ustadz yang lainnya. Seperti itu. Tapi menurut saya Pak RT dari kata orang yang tidak baik itu saya sendiri Ricky tidak sangat ya sama ya sangat tidak setuju Pak. Karena kata-kata tidak baik itu kalau panjenengan terapkan di suatu sifat seseorang itu tidak cocok. Karena gini, karena orang itu nggak ada yang tahu loh Pak RT. Iya. Sekarang itu baik, besok itu bisa jadi jelek. Nggak usah nunggu besok lah, nanti bisa jadi jelek. Orang yang jelek besoknya nantinya bisa jadi baik. Nah kayak gitu, konteksnya dari gitu. Kita itu tidak bisa menentukan takdir kita Pak RT. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu hanya bisa berdoa dan berikhtiar atau menjalankan. Jadi kalau panjenengan memaklumatkan bahwasanya bersama orang-orang yang tidak baik itu saya sangat tidak setuju. Itu alangkah baiknya bahasa itu digunakan gini, bersama orang-orang yang belum baik. Oh iya, belum bersama orang-orang yang belum baik. Mungkin koncoku dhisik ya mau berandal-berandalan ngono kuwi sampai pada dengan enek-enek aneh gini ya. Ngono kuwi terpengaruh lah. Ketika kita bergerumul dengan orang-orang yang belum baik, otomatis kita akan terpengaruh. Ketika kita bergabung dengan orang-orang baik, ya akan terpengaruh juga. Tapi segala sesuatu tergantung dari diri kita masing-masing dalam arti bagaimana kita menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ini pantas jadi Ustadz Riki. Lulusan rompir. Minha kau lakna aku nggak minha kau jadi sukun tahu tak. Aku kasih ini kudu guyu ning ngene iki. Pokoknya jadi ini Arabe iki ngawur apa gak Arabe yo kur kuwi piye? Minha kau lakna aku. Heeh. Wa minha turik sukun tahu tak. Lah jadi dalilnya itu, tapi artinya bisa banyak. Coba. Oh, artinya itu banyak, guys. Dari tanah kita akan kembali ke tanah. Ketika kita nanti mendengarkan kata-kata itu, ketika kita nanti pulang dari pemakaman, jangan lupa kita ambil tanah 3 kali kita sahur-sahurkan. Mungkin memang ya, saya yang sering dengar darinya seperti itu dari Pak Mudin, karena saya adalah tukang penggali kubur juga, guys. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah, karena saya masih orang yang belajar dan minim pengetahuan tentang agama. Aku jujur aja. Tapi jujur Pak RT, ketika panjenengan dalil kayak gitu, terus artinya itu bisa banyak kan? Banyak. Jadi dari situ ntar kalau ada orang yang salah atau apa ya, dalilnya itu ntar artinya ganti lagi. Artinya ganti, tapi kan bermanfaat artinya. Kan ngono, walaupun tidak pas dengan dalilnya. Tapi bukan saya merendahkan dalil ataupun enggak ya. Memang kalau memang saya salah ya bener kan ya. Siapa RT? Memang saya sering mendengarkan dalil itu ketika ada orang yang meninggal, bahwasanya kita itu harus eling kan ngono. Cek, bojoku telepon. Nggih. Pak telepon aja nih. Halo, Ma. Iya, Ma. Assalamualaikum. Neng pondok, Ma. Telepon, Ma. Sepatu, Ma, nggih. Iya, ini belum berangkat, Ma. Nggih.
Sampun nggih. Tupi kalau enggak kencing. Tadi wis tak kasih tahu ya kan mah, aku jeneng Vino. Le ayah berangkat di pondok. Oh ya ngono. Lawange kancingen sampe gak muni. Muni mau mah. Wis aku arep nyusul omah sik ya wis lan. Nggih hati-hati ya mah, sayang sih. Tah, Assalamualaikum. salam. Ngono jadi terus neni. Depan telepon ya. Oh. Jol nih dia. Halo. Oh lanang ngono lho. Jol nih di sana. Mungkin kira nanti pondok. Kayak iki ya. Oh lanang ngono lho. Wanine Wis, paten-paten ya. Wanine nang guriran ora. Oh. Pancen nih sak galak-galake piye wong lanang apa enggak karo wedok. Dan jelas begini guys ya, buat jenengan guys, sepreman-preman pun apapun jenengan, senggak takut kon delok wong bacokan. Kalau istri sudah marah, pasti Anda akan menjadi goblok dadak. Namanya singo jadi kucing. Manis singo dadi kucing, mesti kuwi. Ibarat singo ketika ada istri yang marah, siungnya protol. Ini tadi sponsor aja. Iklan. Yes, oke. Lanjut. Lanjut. Lanjutkan Pak RT ya. Komin ha kulaknakum. Kamu manggil aku beda. Anfa'hum minnas tuh kayak beda, Jal. Khairun nasi anfa'uhum lin. Bahasa aku ndak dong. Wes mungkin mawon Pak RT, ini saya dipanggil sama Umi tadi, dikasih waktu sekitar 1 jam disuruh matur kepada Umi lagi. Jadi sebelum saya akhiri percakapan kita, Ini masih banyak loh cerita saya. iya besok lagi Iya. deh Pak Part RT. 2 biar netizen tuh semakin penasaran. Penasaran. Oke. Dari gimana dulu datangnya seorang Gus Samsudin ke Rejo Winangun, dari segi seperti apa kehidupannya, wes luar biasa. Sampai ada sedikit tragedi dulu, luar biasa. Pokoknya. Itu ntar diceritakan Next video. next video aja. Tergantung komandannya nanti ingin yang seperti apa. Dari dulu saya memusuhi Gus Samsudin sampai saya fighting berkelahi, sampai saya obrak-abrik dulu rongsokannya, pernah dulu saya minta uang dulu sama teman-teman saya. Yaudah ntar aja Pak RT, ntar saya Kok Din di dua jatah oh Pak berhenti botolnya cepat ini dulu. ya Pak RT kok Ayo, wae. saya penasaran. Sebelum kita akhiri, kita sholawat nurul dzati 2 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tonton terus channelnya Pak Rete 90 official gitu. Tonton terus channelnya Ricky Nuswantoro. Insya Allah. Doakan semoga channel-channel kita menjadi barokah dan Amin. mengedukasi semuanya. Nggih. Amin. Ambil segi positif dengan apa yang kami tayangkan, yang negatif dibuang saja. Jangan lupa jalankan sholawat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada istri. Dan jangan lupa guys, semiskin-miskinnya kita sisihkan rezeki kita terhadap orang
atau kaum duafa dan anak yatim. Cukup sekian. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Oh, tenan.